yaitu kurikulum 2023. Mohon izin dari saya Pak Pendidik. Baik, langsung Bapak Ibu sekalian, jadi di Fakultas Hukum UGM ini kewajiban lagi untuk kuliah, jadi bisa fokus ke pekerjaan dan tesisnya itu. Next, nah ini konsentrasi litigasi Bapak Ibu sekalian. Kalau yang untuk mata kuliah inti dan wajib ilmu tadi sama, kita ke konsentrasi wajib saja di memberikan masukan dan berkontribusi untuk penyempurnaan kurikulum kami. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan Bu Nini tadi, untuk Bapak Ibu yang ada di sini dari berbagai instansi. Nanti kalau dari Bapak Ibu dari instansi khususnya yang merasa bahwa perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan spesifik pengetahuan yang itu jarang ya diberikan di fakultas pada umumnya, itu bisa nanti kita diskusikan. Dan sebagaimana contoh yang diinisiasi tadi, itu kalau kita membuka konsentrasi sendiri atau konsentrasi yang spesifik itu paling tidak. Dan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mungkin saya langsung saja ke menu utama. Jadi saya sempat sudah membaca keseluruhan form. Sebagaimana Ibu tadi sampaikan bahwa kita menuju kepada akreditasi unggul. Gitu. Nah, kalau saya bicara sekira teman-teman Bu, ini kan kadarullahnya terpecah ya, bertransformasi ke dua kementerian, Kemenko Pangan dan Kemenko IPK. IPK itu infrastruktur pembangunan kewilayahan yang dipimpin oleh Pak AHY, dan kami kebetulan saya mewakili dari MIH 35 Bu, ya atas nama Ovinov Ameliasari, kemarin 2018 ya alumni Bu. Kamu mau kuliah apa itu dengan belajar ketika lihat mata kuliah yang apa, silabusnya apa gitu, supaya dia tahu betul apa yang akan dipelajari. Nah itu mungkin yang pertama. Yang kedua, ini mungkin ada kaitannya juga dengan beberapa yang disampaikan di sini kapasitas untuk menyempurnakan kurikulum kira-kira demikian. Nah ini saya sebenarnya sebagai alumni ini yang saya ketahui awal itu, dan belum ada masih terbiasa, sekarang sudah di sangat jauh dan cukup baik sekali, dan banyak juga memang yang menjadi organizer untuk favorit. Dari UGM, kebetulan saya bekerja sebagai partner di kantor hukum UGM Associate, dan juga di bidang wakil ketua umum mewakili asosiasi kurator dan pengurus Indonesia, juga nanti ada kalau untuk dari API atau asosiasi mungkin khususnya adalah ilmu bisnis. Pengalaman pertama terkait dengan alumni, waktu itu kami alumni COVID itu, jadi suka sekali waktu itu kami betul-betul bagaimana cara praktek teori itu kami kebingungan, apalagi waktu itu kami rekan-rekan kami kebanyakan adalah dari lawyer yang secara praktek sudah tahu apa yang itu juga mereka dari Indonesia sengketa ya, karena dari
tata ruang. Itu isu-isu yang cukup penting karena untuk melakukan dari bagian dari kepentingan mata kuliah terutama dari Kementerian Kesehatan untuk cukup benar juga bisa diangkat ke terima kasih kami dari Kementerian Keuangan mengapresiasi atas inisiatif dari MIPCN untuk mengumpulkan segala semuanya ya. Terima kasih. Mata kuliah pilihan ya, yang terkait dengan hukum terkait dengan hukum ketatanegaraan itu. Saya berpikir kalau saya berbicara dengan sudah saya jelas sebelah saya. Adik-adik semua dapat meluangkan waktu untuk hadir di 301 ya. Sebelumnya perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini FGD atau nanti lebih kita lesehan gitu ya, curhat-curhatan gitu. Dari mahasiswa ke prodi ke mahasiswa. Jadi kegiatan ini dilatar belakangi oleh pemerintah. Ini sebenarnya hampir 2 tahun ya, sekitar 2 tahun karena kurikulum 2023 itu diterbitkannya Agustus 2023, jadi sekarang masih 1,5 tahun. Nah, karena di dalam karena di dalam perubahan rezim kurikulum itu harus mengeluarkan program baru, dalam hal ini adalah SKRM baru, maka kami berpikir ya udah sekalian aja gitu, kita nggak hanya meninjau jumlah dari SKS-nya, gitu, kita nggak hanya meninjau jumlah dari SKS-nya, tapi sekalian kalau dari Mas dan Mbak semua yang kebetulan sudah melakukan gitu ya, sudah melakukan kurikulum 2023 ini, ada yang sudah melakukan 1 semester, ada yang sudah melakukan 2 semester, ada yang sudah melakukan 1 semester, nanti bisa memberikan masukan dan masukannya saya kira malah lebih detail ya, karena baik teman-teman yang di bisnis, mitigasi atau imigrasi sama, totalnya 8 mata kuliah. Kemudian yang bawahnya, nah ini karena warnanya beda-beda, itu menunjukkan bahwa mata kuliahnya juga beda-beda. Jadi di konsentrasi wajib ini, teman-teman yang bisnis, teman-teman yang mitigasi, dan teman-teman yang imigrasi itu mata kuliahnya beda-beda semua. Nah kemudian yang terakhir itu adalah mata kuliah konsentrasi, itu juga terlihat warnanya beda-beda. Itu menunjukkan bahwa pilihan yang ada di bisnis, pilihan yang ada di mitigasi, dan pilihan yang ada di imigrasi juga beda-beda. Di dalam SK itu kita menyajikan per masing-masing konsentrasi, kita berikan 5 alternatif mata kuliah, tetapi kita menyebutkan dalam dan juga apa artinya ini kita aja Bu, pertanyaan saran saya gini Bu, tadi kan udah disinggung juga untuk POV kalau misalkan dosen itu yang khususnya praktisi itu khususnya dari kejaksaan itu bagus lah performanya gitu. Cuman saya ngasih POV yang mungkin terjadi di kelas saya gitu Bu. Mungkin sebenarnya saya mau menambahkan tadi soal keluhan yang tugas ya dosen yang sama. Jadi menurut saya juga pribadi sebenarnya sama teman-teman juga sih metode pengajaran juga dasar dan bahkan yang menjadi kritisi dari rekan-rekan adalah ketika ada salah satu dosen gitu ya kemudian memberikan tugas ujian itu misalkan di hari H di pukul 5 sore soal ujian baru keluar mengambil porsi dari praktisnya itu lebih banyak dengan teori itu bahasnya teorinya jadi kita nggak paham mengaplikasikan teorinya bagaimana. Dan tugas dari dua dosen itu challenging, apalagi untuk yang kebetulan misalnya sama-sama paper. Kami kan tidak bisa memaksakan ini dari beda. Ya, kadang 2 beda, kadang bisa sama. Artinya masih masuk kategori kurikulum 2023. Kalau maunya teman-teman nih semua Bu yang ada di chat kita, kami ini jangan jadi korban. Teman-teman ada kesulitan karena kami pekerja semua ada kesulitan mengatur ritme ketika ada tugas dari kantor. Contohnya di minggu ini kami harus ke sana delalah. Di minggu ini pun harus ada absensi yang untuk mendukung ekspor ini. Misalnya kayak misalnya berarti dari
Indonesia. Ya. Saya coba, saya dengan Adu Expo dari MA Bisnis G. Mungkin saya coba melihat dan dinamika di kelas kami. Hai, saya Dilan. Menurut saya pada kegiatan workshop review kurikulum pada kampus MIH Jakarta UGM ini sangat keren, kemudian sangat akomodasi dan sangat mendukung daripada kurikulum yang akan diterapkan ke depannya di MIH Jakarta. Harapan saya ke depannya untuk review ataupun workshop seperti ini bisa lebih keren lagi, bisa lebih mengakomodasi lagi agar nantinya tercipta daripada kurikulum yang lebih baik ke depannya untuk kampus